Saya tuh mau jaga orang ini. Takutnya orang ini itu mata-mata yang ada di kantor lain. Kamu itu jabatannya di sini apa Hati-hati. sih? Cepat! Hati-hati. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Ini gimana ini? Arsip-arsipnya semua belum selesai. Aduh, ini bahaya nih. Aku harus ke karyawan nih. Oh ini. Astagfirullahaladzim. Maafin saya, Pak. Gimana kerjanya kamu? Bapak, saya kira ini kesalahan Bapak deh. Oh, sini. Heh, kamu pinter menyalahin atasan kamu, ha? Mau jadi apa kamu? Sekedar karyawan biasa. Nggak bener nih. Balikin, Pak. Ambil berkasnya saya. Maafin saya ya, Pak ya. Dan saya kasih tahu pada kamu. Cepetan. Kalau bekerja, jangan sembarangan bekerja. Kamu itu mempunyai tanggung jawab dalam bekerja. Betul, Pak. Terus kamu ngapain? Itu hal ceroboh kamu. Ada atasan kamu main terobos-terobos saja. Kamu mau balap apa mau gimana? Ini adalah dokumen-dokumen yang Bapak minta selama ini. Ini adalah dokumen-dokumen tahunan, Pak. Oh. Permisi Pak Vero. Oh ya, Bu Vina, ada apa? Ini Pak, ini laporan yang Bapak minta juga. Ya, sebentar lagi ya, Bu Vina. Oh iya Pak. Saya mau ngecek punyanya Romi nih. Iya. Kerjanya memang nggak beres nih. Oh. Kamu sudah berapa bulan kerja di sini? 4 tahun 5 tahun, Pak. Bukan bulanan, Pak. Oh, udah cukup lama ya. Betul, Pak. Dan saya mohon maaf ini Romi. Selama 4 tahun atau 5 tahun, kamu itu belum memenuhi syarat kantor ini. Soalnya kerjanya kamu itu ceroboh banget. Loh, ini menurut saya sudah betul, Pak. Itu menurut kamu. Siapa yang mengatur perusahaan ini kalau bukan saya? Pak, Nih. yang sabar Pak Vero. Berkas ini tolong taruh di meja kantor saya. Cepetan. Tapi, Pak, Udah. Dan kalian, Iya Pak, asal saya. kalian tahu ya. Iya. Sebentar lagi CEO kantor di sini bakalan datang untuk mengecek kantor sini beserta karyawan-karyawan. Bagaimana kalau karyawan seperti kamu? Kamu ya, bukan saya ya Pak. Kamu mau mengandalkan apa? Ketampanannya kamu. Muka pas-pasan aja, butek kayak gitu. Pak Vero, kasihan Kalau Pak. pagi itu harus pakai bedak biar glow up gitu. Cepetan sana. tapi ini sudah betul semua, Pak. Udah, Yang mana yang salah, Pak? Kamu dengan aku pendidikannya jauh. Cepetan. Udah, Rom, taruh sana, kantor Rom. biar aku ngoreksi lagi. Permisi, Bu, Pak. Iya Ya. Pak. Gimana Bu Vina? Coba Iya, saya Pak. saya lihat. Ini berkas-berkas yang mana Bu Vina? Yang kemarin Pak Vero minta. Masa Oh. Pak Vero sudah lupa ya? Maaf Bu Vina. Bu Vina tahu sendiri. Manajer sini bukan sembarangan manajer. Iya, saya tahu Tapi Pak Vero. kerjanya Pak Vero. Iya. Malam jadi siang, siang jadi malam. Oh, iya. Kantong mata Pak Vero ini sampai mau pecah. Karena demi uang, demi kemajuan karyawan-karyawan di sini juga Pak begitu. Vero, kalau Pak Vero banyak uangnya, kapan-kapan kasih THR Pak sama kita, bagi-bagi amplop Pak. Kan jarang Pak Vero berbagi rezeki Pak. Iya, tetapi Iya. saya nggak suka diminta. Oh iya. Kalau saya punya rezeki, pasti saya bakalan kasih. Kalau saya diminta, Iya Pak. saya pelit. Oh iya. Ya sudah Pak, ini berkasnya dicek Pak. Iya. Nggak usah bicara terus. Ini berapa lama nih kok dikumpulkan pada saya? Loh,
Perasaan baru bulan kemarin Pak saya belum mengumpulkan. Dan saya minta itu harus dikumpulkan 1 minggu kan? Waktu paling lama 1 minggu. Dan ini denah ini siapa yang bangun nih? Ini tidak sesuai dengan pikiran saya dan pembangunan nanti nih. Denahnya sempit banget nih. Aku minta 1 hektar itu semuanya dibangun. Begitu. Gimana, Vin? Pak, kalau masih belum ada uangnya, saya itu sudah pikirkan sama dengan uang, Pak. Sama dengan nominal jumlah uang. Sini. Bu Vina, kalau masalah uang kantor sini sudah lebih dari cukup, Bu Vina. Iya, Ya Pak. udah, daripada ngomong di luar kantor, lebih baik kita ngomong berdua di ruangan saya. Ya. Iya, Pak. Udah, yuk. Iya, saya nyusul, Pak. Ayo cepetan. Ini Pak Vero kenapa ya? Perasaan cuma berkasnya aja deh. Kalau nggak diturut nanti saya dipecat. Permisi ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Silakan kerja lagi. Permisi ya, Pak Vero. Ya, silakan Bu Vina. Iya. Bagaimana, Pak? Gini Bu Vina, Sebenarnya badan juga masih belum fit. Tapi mau gimana lagi? Aku harus ke kantor hari ini. Mobil juga masih belum selesai ganti ban. Aduh, pusing banget kepala aku. Aduh. Kok kepala aku pening banget ya, pusing rasanya. Aduh. Aduh. Aduh, gelap banget ya. Aduh. kok ada wanita tiduran dem? Kenapa itu wanita itu? Kayaknya bukan tiduran deh. Melainkan wanita itu pingsan. Gak apa-apa lah. Cuma sebentar aja bantu dia. Mbak, beneran, ini bukan tidur, tapi melainkan dia itu pingsan. Gimana ya? Aku harus bangunin dia. Mbak, bangun Mbak. Mbak, bangun Mbak. Udah mulai sadar. Mbak, bangun Mbak. Mbak kenapa? Sini saya bantu Mbak. Mbak kenapa sampai pingsan di sini? Kenapa Mbak? Mbak sakit? Maaf Mbak, niat saya cuma mau membantu. Saya gak ada niatan sedikit pun atau mau ngapa-ngapain Mbak. Oh iya Mas, terima kasih. Kenapa Mbak? Mbak sakit? Iya, saya masih sakit. Kebetulan belum sembuh banget, tapi harus kerja. Mobil juga masih ada di bengkel, masih ganti ban. Jadi saya harus jalan kaki. Kalau semisal Mbak itu lagi gak enak badan atau sakit, jangan dipaksa untuk bekerja Mbak. Akhirnya jadi begini, Mbak pingsan di pinggir jalan. Tapi semisal nanti ada orang yang berniat buruk sama Mbak gimana? Atau barang-barang Mbak mau dicuri, untung cepat kelihatan saya barusan. Maaf ya Mbak, kotor. Wah,
sampai kotor kayak gini. Mau saya bantu anterin atau gimana, Mbak? Tapi Mas ini mau kemana? Saya juga mau ke kantor, Mbak. Soalnya sekarang ini adalah hari penting. Kemarin diumumin sama manajer bahwa sekarang ini akan ada CEO baru mau datang, Mbak. Namanya Mas kerja di mana? Saya kerja di PT Cahaya Berkah, TBK. Ya sudah, Atau Mbak mau saya anterin ke mobilnya yang ada di bengkel? saya minta antar ke bengkel aja ya Mas. Ke mobil saya aja. Tapi Mas nanti telat loh. Udah jam berapa ini? Udah siang banget. Ferry, kamu itu kalau mau nolong orang jangan tanggung-tanggung. Mas, kalau misal nggak bisa, nggak apa-apa Mas. Saya jalan kaki aja Mas. Bisa Udah. kok Mbak, bisa. Ya udah, saya anterin ke bengkel ya. Iya Mas. Ya udah, sebentar ada motor. Belok dia. Ya udah Mbak, silakan. Mari Terima Mbak. kasih. Aku telat nih. Gimana ya? Pasti aku dimarahin habis-habisan nih sama Pak Vero sama Bu Vina. Tapi gak apa-apa lah. Demi suatu kebaikan dan demi keprimanusiaan, aku harus menolong Mbak ini. Kasihan daripada dia pingsan lagi di pinggir jalan. Hey Dinda, apa kabarmu? Kini Ngomong-ngomong, bengkelnya di sebelah mana Mbak? Bengkel apa namanya? Namanya bengkel apa tadi ya? Lupa Mas, tapi saya ingat tempatnya kok. Dekat dari sini atau jauh Mbak? Depan sana, nanti belok kiri ya. Oh ya udah. Gimana? Sudah dipersiapkan semua berkas-berkasnya? Sudah Pak. Udah, Pak. Oh ya, supirnya ini mana? Mobilnya yang putih itu mana? Kok belum datang? Ini kemana, Ce? Pak, maaf sebelumnya tadi sopirnya disuruh sama saya Loh. buat nganterin berkas ke perusahaannya. Bu Vina jangan main-main ya. Kok bisa Bu Vina itu menyuruh supir sedangkan orang penting perusahaan ini, CEO di sini itu mau datang Bu Vina. Ngapain Bu Vina masih bisa-bisanya ngajak kerjasama dengan perusahaan lain? Ingat, kita di sini bagaikan semut kalau tiada CEO. Pak, dengerin dulu penjelasan saya. Sopir itu disuruh nganterin berkas aja, Pak, bukan disuruh kerjasama. Intinya saya tidak mau tahu. Secepatnya supir itu harus ada di sini. Atau perlu telepon sekarang juga. Aku bakalan pecat dia kalau dia kerjanya tidak bisa mengatur waktu. Saya sudah bilang, Pak, jangan lama-lama setengah jam aja. Aku gak peduli Bu Vina. Jam setengah ya, Pak. Itu urusan Bu Vina. Itu resikonya Bu Vina. Kalau Bu Vina tetap mengatur semua supir tidak disiplin masalah waktu, Bu Vina tanggung sendiri resikonya. Baik, Pak. Kamu jangan main berkas terus. Ini kenapa berkasnya berubah kayak gini? Nah, tenang aja. Kan sekarang CEO bakalan datang ke sini. Nanti kalau CEO bakalan tanya sama kalian berdua, kalian tinggal jawab apa yang saya suruh pada kalian. Nggak Iya, bisa Pak. gitu Pak. Ini bisa Tenang. Itu demi kenyamanan dan keamanan kalian sendiri, bukan saya. Saya itu orang baik. Saya bekerja hanya demi kalian. Saya rela keluarga saya ditinggal hanya demi kalian. Kalian supaya sejahtera. Aku gak mau karyawan di sini hidupnya sengsara. Tapi yang salah bakalan saya ini Pak. Aduh, Romi, diem. Romi, kamu kalau banyak komplain pada saya, sekarang berkasnya serahkan pada Bu Vina. Ambilkan jasku. Sekalian saya mengubah ini ya Pak ya. Ya, gak usah. Ntar lagi aku tampar lagi kamu ya, supaya tambah kayak bakpao kamu bibinya. Sana. Pak Romi, Sana. Pak Romi, tolong ambilkan handphone saya di ruangan meja saya. Ya Bu, Udah, Ya, cepetan, saya mau telepon sopir. cepetan. saya ini sebenarnya karyawan atau pembantu sih Pak. Kamu itu berarti multi talent ya. Karyawan bisa, pembantu bisa.
Aku aja gak bisa jadi pembantu. Iya. Seharusnya kamu bersyukur serba bisa. Ya, Multi talenta, Pak. iya talenta kan. Oh iya Pak Vero. Ada apa? Ngomong-ngomong, CEO-nya itu cowok apa cewek ya Pak? CEO-nya itu cewek. Oh cewek ya Pak. Ah, iya, iya. Saya aja belum kenal. Oh, salah ini Pak. Ini nih, karyawan sangat ceroboh banget. Mau digaji, tapi kerjanya kurang. Pak, gak diangkat Pak sama sopirnya Pak. Digaji, bikin rugi kantor. Pak Vero, ini gak diangkat sama sopirnya gimana? Itu semua gara-gara kamu, Bu Mina. Aku marah nih. Sabar, Pak. Nanti stroke, Pak. Iya. Nanti stroke gak bisa kerja Pak. Udah, kalian yang rapi. Kita sambut CEO baru di sini. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang. Salah kau risau. Aduh, udah pada kumpul untuk nyambut CEO baru. Bahaya. Nah, ini supirnya baru datang. Emang nggak beres. Kamu Sini Mas. Udah berapa tahun kerja di sini jadi supir? 5 tahun, Pak. Bagus. Begitu ya. Semakin lama pekerjaan kamu, semakin berkurang. etika dan sopan santun kamu itu sudah berkurang. Atau gini aja Mas supir. Kenapa kalau gajinya kamu direndahkan juga ya? Dipotong. Jangan, Pak. Jangan potong gaji saya. Kalau masalah gaji jangan, nggak mau dipotong, tapi pekerjaannya kamu nggak beres. Kamu ini begitu. Saya kan nyuruh kamu suruh setengah jam aja. Ini sudah 1 jam setengah. Tapi- Kamu itu dari mana? Tapi Bu Vin, di jalan kan rame, Bu Vin. Jadi macet. Diam kamu. Aku nggak Vin, Bu Vin. perlu alasan dari kamu. Kamu tahu? Sekarang CEO bakalan datang ke sini. Bagaimana supir yang udah kerjanya cukup lama di kantor sini tidak bisa mengatur waktu? Betul. Bodoh banget dirimu. Tapi saya disuruh Bu Vina untuk kanterin berkas, Pak. Kenapa Dan- mau? Kenapa kamu nggak izin sama aku? Aku itu manajer di sini. Kesini. Iya Pak, saya mau ngomong Pak. Aku belum selesai ngomong. Sekali lagi kamu memotong pembicaraan seorang manajer yang tajir ini, aku nikahin kamu nanti. Pak Vero, Ada apa? tadi waktunya kan terlalu mepet, Pak. Jadi saya nggak sempat untuk izin terhadap Pak Vero. Jangan- Dan saya minta maaf dan saya mengakui kesalahan saya. Jangan Tadi- suka membodohin diriku. Aku gak suka dibodohin sama kamu. Kamu hanya sekedar supir. Awas saja ya. Dalam waktu 1 minggu kalau kamu tetap kayak gini, aku bakalan pecat kamu. Aku bakalan ngembalikan kamu ke kampungnya. Begitu. Saya janji Pak Vero, saya gak bakal mengulangi hal ini lagi. Tapi tetap gajimu saya potong 5%. Potong aja Pak Vero. Wah, keren banget. Ayo kalian, beri hormat. Selamat datang, Pak. Bagus. Wah, jasnya keren banget, Pak. Sini, Pak. Saya selaku manajer harus memperbaiki penampilan seorang CEO, Pak. Bagus. Sekalian ini.
Ya, ya. Pak, ini ngomong-ngomong dasinya model tahun berapa ya? Bu Vina? Nggak perlu komentarin seorang bos. Iya. Seperti saya. Mohon maaf, Pak. Pak Vero, rambutnya kok kayak udah nggak mandi 1 tahun? Bu Vina, sekali lagi kamu banyak komentar sama CEO, bakal aku pecat kamu. Bagus, bagus. Saya suka dengan kinerja seperti orang macam kamu. Iya, Pak. Dan siapa karyawan di sini yang tidak rajin? Kamu siapa kamu? Saya selaku manajer, Pak. Namanya? Vero, Pak. Pak Vero? Iya. Kamu siapa kamu? Saya ya, Pak. Bukan, Mangga. Asisten manajer. Asisten manajer. Kamu? Loh, Kenapa wajah kamu kusut? Nggak mandi, Pak. Saya marketing, Pak. Siapa nama kamu? Romi Paci, Pak. Kamu kenapa pakai hitam-hitam? Mau nyelawat? Siapa suruh kamu ngomong? Permisi, Pak. Ini supir pribadi kita, Pak. Kenapa supir pribadi gagah seperti ini? Iya, Pak. Soalnya mengamankan, Pak. iya kalau supir itu memang gagah, Pak. Sepantasnya supir segagah ini jadikan agen marketing. Hah? Saya, Pak, mau diangkat jadi agen marketing, Pak. Besok kalau sudah perusahaan ini maju dengan pesat, sekarang mana laporan-laporan kalian? Pak Vero, sini Pak. Saya mau ngomong. Katanya Pak Vero, CEO-nya itu cewek. Ini yang datang kok setengah cewek, setengah cowok ya, Pak? Udah rambutnya kusut, Pak. Ya udah, kita harus hormatin meskipun atasan kita bagaimanapun, kita harus hormatin begitu. Pak Vero, Udah, saya diam. rasa Ini terlalu agak- tegas ini. Kalian diam! Mau korupsi kalian, ha? Bukan begitu, Pak. Tidak, Pak. Saya angkat kamu. Jadi apa, Pak? Cleaning service. Siapa yang mau protes di sini sebagai CEO tertinggi? Jangan ketawa-ketawa. Saya angkat kamu menjadi seorang istri cleaning service. Nggak mau, Pak. Di sini kita harus kerjanya bagus. Kamu harus jam 6 pagi datang ke sini. Buat Dan apa, Pak? Kamu Iya, Pak. besok datangnya jam 7:30. Loh, On Siapa? time. kok Siapa? nggak enak? Kau mau merintah saya? Enggak, Pak. Saya seorang bos di sini. Mana laporan-laporan kalian semua? Awas aja jika ada kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan. Ini, Pak. Saya selaku manajer, Pak. Saya menyetorkan berkas-berkas. Ini kamu yang ngerjain? Iya, Pak. Salah. Ini juga. Proyek apa ini? Salah. Hah? Lain kali jika ngerjain, wah ini sembarangan ngerjainnya. Loh. Ini lagi. Ini perlu minum obat. Semuanya salah. Ampun, Pak. Kenapa kalian ribut-ribut? Iya. Siapa yang nyuruh kalian dari baris gini menjadi seperti ini? Kalian saya semua pecat. Pak. Jangan dipecat, Jangan, Pak. sabar, Jangan Pak. dipecat, Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Saya Pak. bersihkan, Pak. Baris. Ayo. Baris. Baris cepetan. Kayak PBB. Maunya Pak CEO gini, Pak. Iya. Jalan, Pak. Siapa yang nyuruh itu dilipat-lipat? Dalam berbaris-baris yang besar ada di depan. Baik, Pak. Yang besar, yang besar. 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 Berdua. Mana ruangan saya ya? Di sana, Pak. Mari saya antarkan. Sana aja. Petan, J. Maju. Jalan. Maju jalan. Sini. Heh. Sini. Iya, Pak Vero. Ada apa, Pak Vero? Kamu nggak usah senang ya. Karena kamu sudah mau diangkat jadi marketing manager kan? Iya. Itu bukan keputusan saya, Pak. Tapi kamu itu tadi senyum-senyum.
Itu barusan cuma mengetes, Pak. Mengetes mental. Pak, Bu. Mana ada seorang manajer mau diturunkan jadi cleaning service? Iya. Begitu. Mana ada asisten manajer juga mau diturunkan jadi istrinya cleaning service. Tapi kamu mau kan jadi istriku, Bu Kalau Vina? Pak Vero jadi cleaning service saya nggak mau, Pak. Tenang aja, jabatanku masih tetap ada di atas. Nggak kayak dia. Dia cuma sekedar seorang supir. Pak Vero, Bu Vina. Ada apa lagi? Saya juga gak tahu kenapa bos baru kita langsung mengangkat saya. Saya gak ngerti. Lebih baik ke ruangannya, cepat sana. Cepat! Cepet jalan. Baik Pak Vero, Bu Vina. Udah Bu Vina, Bu Vina. Wajah-wajah lugu kayak gitu. Ya udah Bu Vina. Iya, Pak. Kita ke dalam kantor. Ada urusan penting yang saya mau ucapkan pada Bu Vina. Bagaimana ini Bu Vina? Iya, Pak. Seorang manajer seperti saya, masa iya mau diturunkan jadi OB? Pak Vero, Di mana harga pendidikan saya, Bu Vina? mungkin ini karma, Pak, karena Pak Vero itu terlalu darah tinggi terus. Jangan ngomong karma. Di sini otak yang harus dijalankan. Masalah karma itu belakangan. Saya gak percaya sama karma. Iya, Pak, saya juga mau komplain, Pak. Kok sampai berdiri kamu? Oh, aduh. Masa saya mau dijadikan istrinya Pak Vero kalau Pak Vero diturunkan jabatannya jadi OB? Saya gak mau, Pak. Ya itu. Kayaknya ini salah deh, Pak. CEO-nya itu cewek, bukan orang itu, Pak. Pak Vero gimana sih? Sorry, Pak. Maaf. Aku gak tahu sama CEO-nya. Cepat kamu pergi dari kantor saya. Oh, baik, Pak. Iya, saya mau pergi. Permisi Pak, Ada apa? ini betul bos kita Pak. Soalnya mulai tadi saya cuma dimarahi terus Pak. Kamu gak usah banyak komplain ya. Suruh siapa kamu duduk. Cepat kamu pergi dari kantor saya juga. Ada baiknya kalau Pak Vero menyelidiki ini semua Pak. Saya sebagai bawahan Pak Vero, saya cuma memberi saran kepada Pak Vero. Tapi kalau semisal betul aku jadi OB, kamu hormat pada saya ya. Nah, apalagi Pak Vero pangkatnya mau diturunkan ke OB. Masa supir itu mau diangkat menjadi marketing? Tenang aja. Supir itu gak bakalan jadi marketing. Sebelum dia jadi marketing, bakalan aku pecat. Begitu. Cepat kamu pergi. Aku mau sendiri. Aku pengen merenungkan diri. Begitu. Pak Vero sudah kalah pangkat sama dia. Cepat pergi. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Itu bos baru kok seenaknya ya ambil keputusan. Ini siapa lagi? Terima kasih. Loh, Mbak kok ada di sini? Mbak ada keperluan dengan siapa? Sama saya? Udah Mbak, saya tadi kan sudah bilang saya ikhlas membantu Mbak. Mbak gak usah repot-repot datang ke sini. Soalnya bosnya galak dan ditambah lagi bos barunya tambah gak jelas. Bos baru? Iya Mbak. Ya udahlah. Saya kesini itu mau bilang sama atasan kamu biar kamu nggak dimarahin. Saya takut kamu dipecat. Soalnya tadi kan udah telat, udah nganterin saya, udah bantuin saya. Saya jadi nggak enak kalau kamu sampai dipecat. Jangan Mbak, jangan sampai Mbak itu bilang sama atasan saya. Kalau Mbak semisal bilang saya bakal dipecat beneran Mbak. Udah nggak apa-apa. Ini bentuk rasa terima kasih saya. Saya cuma memastikan aja Mas ini supaya tidak dipecat dari kantor ini karena tadi Mas itu terlambat gara-gara bantuin saya. Nggak usah Mbak, lebih baik Mbak pulang aja, nggak usah. Oh, ngomong jadi sama saya bos. diusir? Nggak apa-apa. Saya cuma nggak mau Mas itu Mbak, dipecat jangan tadi. salah Pak. Permisi. Iya Bu Vina. Ini ada apa ya kok rame-rame di sini?
Nggak ada apa-apa. Mbak ini tanya alamat, kesasar gitu Mbak Vina. Tanya alamat? Enggak, saya nggak tanya alamat kok. Ibu ada kepentingan apa ya datang ke kantor ini? Saya memang ada kepentingan. Memangnya kenapa? Kepentingan? Iya, Ada kepentingan apa ya, Bu? saya bos di sini. Memangnya kenapa? Saya datang ke kantor saya. Memangnya ada yang salah? Ibu, kalau mau berhalusinasi jangan di sini ya. Mungkin ibu ini punya gangguan jiwa atau mungkin ibu ini lagi bermimpi. Saya tekankan ya, Bu, bos di sini itu bukan ibu. Terus siapa bosnya? Mbak, bosnya udah datang dari tadi Mbak. Ya, Saya ini ngomong, itu memang apa adanya. Saya bos di sini, kok kalian pada nggak percaya sih? Nggak. Kalian hari ini kedatangan CEO baru kan? Saya CEO-nya. kalau mau bermimpi gak usah di sini, Bu. Bu, tadi bosnya itu sudah ada di dalam ruangannya. Jadi buat kamu kalau memang ada kepentingan, mau ada keperluan buat kerjasama, atau mungkin kamu itu kekurangan dana di perusahaan kamu, langsung aja bertemu dengan manajer kita. Kamu itu siapa? Udah. Sekarang panggilin semua karyawan, sekaligus panggilin yang mengaku-ngaku sebagai saya sekarang ke sini. Loh, kamu itu nyuruh-nyuruh saya? Saya ini itu bukan bawahan kamu. Kamu itu siapa nyuruh-nyuruh saya? Ya udah, panggil aja sekarang, daripada kamu itu nggak percaya dari tadi. Panggilin semua karyawan sekaligus orang yang mengaku sebagai saya di sini sekarang. Kamu sopir gak guna. Sini kamu. Iya Bu, ada apa Bu? Kamu aja yang panggil manajer sama CEO dan juga marketing pemasaran. Sana panggil. Baik Bu. Cepetan. Saya tuh mau jaga orang ini. Takutnya orang ini itu mata-mata yang ada di kantor lain. Kamu itu jabatannya di sini apa Hati-hati. sih? Cepet. Hati-hati. Kenapa? Kamu itu jabatannya di sini sebagai apa? Sok merintah dan selalu dengan nada yang kasar. Kamu nggak bisa lebih halus sedikit? Nggak bisa. Kamu itu nggak usah tanya saya itu jabatannya apa di sini. Kamu itu siapa? Beraninya kamu nyuruh saya. Padahal kamu itu orang tidak dikenal baru datang di kantor ini. Ya sudah, tunggu sebentar lagi. Tunggu semuanya berkumpul di sini dan kamu akan tahu siapa saya. Permisi Pak. Masuk. Siapa lagi nih? Ada apa? Maaf mengganggu waktunya Pak. Di luar sana ada seorang wanita yang mengaku sebagai CEO di sini dan bos di sini. Wanita? Iya Pak. Kamu jangan buat kata-kata yang kurang mengenakan nanti ya. Tahu sendiri kamu. Maksud Bapak apa ya? Sekarang ada di mana wanita itu? Wanita itu ditahan di parkiran sama Bu Vina Pak. Ya udah. Saya antarkan ke sana. Baik Pak, silakan. Pak, saya disuruh memanggil bos yang tadi Pak. Ya udah. Cepetan kamu panggil dan cepet pula kamu ke sana. Baik Pak. Paham kan? Baik Pak, paham Pak. Udah deh, saya tuh nggak percaya sama kamu. Sekarang kamu ikut saya pergi. Ayo pergi. Nggak usah tarik-tarik. Sini kita pergi. Sana pergi. Kamu bisa nggak sih nggak usah tarik-tarik saya? Kan saya sudah bilang kamu itu gak pantas ada di sini. Bos kita itu ada di ruangannya. Oke. Terserah kamu ya. Puas-puasin kamu mau ngomong apa sama saya, tapi tunggu sebentar lagi. Apa? Emang kamu itu bukan bosnya? Yang bosnya itu orang lain, cowok. Permisi. Ada apa ini? Ini Pak Vero. Orang ini mengaku jadi bos atau CEO di sini, padahal kenyataannya kan sudah ada tadi Pak Vero. Mohon maaf. Tolong identitas ibunya. Tolong yang jujur. Kepentingan ibu mau ngapain di sini? Saya sudah bilang kan, saya bos di kantor ini. Kenapa kalian gak ada yang percaya sih? Bu, CEO di sini sudah datang dari tadi, yaitu cowok, bukan cewek. Seperti ibunya ini, tolong kalau ibu ada kepentingan, tolong ungkapkan aja pada saya. Saya selaku manajer, saya siap melaksanakan dan siap melayani ibu. Ini hari pertama saya datang ke kantor ini sebagai CEO baru.
Dan kenapa kalian dari tadi bilang kalau CEO kalian, bos kalian itu udah datang dari tadi? Padahal saya baru datang. Udahlah, gini aja Bu. Kalau Ibu tetap meng-hire terlalu tinggi, dengan senang hati saya bakal mengusir Ibu. Usir aja Pak Vero. Siapa orang yang berani-beraninya memanggil, memerintah kalian nih? Terutama kamu sopir. Kamu hanya sopir biasa. Saya diperintah Bu Vina Pak suruh memanggil Bapak. Loh, Pak, saya disuruh orang itu Pak di belakang Bapak. Begini Pak, ada yang mengaku jabatannya itu mengaku Bapak. Betul. Tetapi nih di belakang Bapak ini ada seorang ibu-ibu nih. Ini kan bukan bapak. Kamu bisa mikir nggak? Ini adalah seorang wanita. Permisi, Wanita siapa kamu? Berani-beraninya datang kamu ke sini ya? harusnya saya yang tanya. Kamu itu siapa? Mengaku-ngaku sebagai CEO di sini. Tampilan kayak gini aja nggak cocok jadi CEO di sini. Baju kamu ini banyak nabraknya. Oh, kamu ikutan fashion show ya? Siapa yang menyuruh kamu mengomentari pakaian modis seperti Nggak usah milik teriak-teriak aku? di depan saya. Saya punya telinga 2, itu masih berfungsi normal. Ini siapa ini? Saya yang harus tanya, kamu siapa di sini? Ngapain ada di sini? Silahkan kamu tanya kepada karyawan-karyawan yang berada di belakang kamu. Apa lihat-lihat? Kamu juga? Saya kesel sama kamu ya. Bagian pemasaran kan saya sudah bilang kamu yang saya utus. Kenapa kamu masih ada di sini nungguin mobil panggil-panggil saya lagi? Siapa yang suruh? Pak Vero Pak. Dan gaji saya sudah dipotong Pak. Saya gak berani melawan Pak Vero lagi Pak. Kalau saya berani melawan, mungkin gaji saya habis kena potong Pak. Siapa yang main potong-potong itu? Siapa? Pak Vero Pak. Motong-motong daging Pak. Iya, potong daging maksudnya Pak. Nanti malam kalau mau bakar-bakar itu di rumah saya. Kamu itu ngerti nggak siapa yang dia omongin? Kita cari kemana lagi ya Pak Radit? Kita sampai keliling-keliling desa ini tapi nggak ketemu-ketemu. Udah capek saya Bu. Yaudah kita harus semangat cari Pak Ovi yang baru masuk rumah sakit itu ya. Bener-bener dia. Kemana lagi ya kita cari? Kita jalanin aja Bu. Pak Radit, kamu dengar nggak? Ada ribut-ribut tuh. Kita ngintip yuk. Pak Radit itu bukannya pasien kita ya? Iya Pak Ovi. Coba lihat dulu. Iya sama. Ayo kita samperin. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pegang Saya aja. adalah bos teratas, tertinggi. Loh, ada apa ini? Bos, Maaf ya, bos. Bapak, Ibu sudah mengganggu Bos. waktu kalian. Ini pasien kami yang kabur dari rumah sakit. Maaf. Bener-bener nih aku ditipu oleh orang ini ya. Kita sudah dipermainkan sama orang Bos. ini. Wah, pantas aja dari permisi. tadi ambil Iya, iya, keputusan seenaknya. Permisi Bu. Iya, Berarti gini. iya gini. Iya, betul. Mbak, Iya. lain kali pasiennya dijaga yang bener ya, biar nggak kabur-kaburan, meresahkan warga di sekitar ya. Baik Bu, maaf ya Bu. Iya. Kami permisi ya Bu. Udah bawa Bos. aja, Mbak. Hormat, hormat. Besok ya, lagi main ya. Pak Vero, ternyata CEO-nya bener, Pak. Cewek kan? Iya, cewek. Betul kan Pak? Tadi Pak Vero salah, Pak. Selamat datang Bu. Selamat datang, Bu. Saya manajer di kantor ini. Iya. Kenapa kalian dari tadi nggak ada yang percaya sama saya? Karena kita ditipu oleh Orang itu Bu. iya, orang yang rada. Ya. Padahal kalian sudah tahu. Dia ngomong aja nggak jelas, ngapain masih dipercaya? Iya, mohon maaf Bu. Pakai acara ngusir-ngusir saya lagi dari tadi. Saya udah dibentak-bentak, ditarik-tarik. Kalian nggak ada yang percaya sama saya, lebih percaya sama orang nggak jelas itu. Itu pasien mana itu saya nggak tahu itu tadi kok bisa nyasar ke sini. Dan saya dengar tadi ada yang memotong gaji seorang supir karena dia datang terlambat ke kantor ini. Bener? Bukan Iya, bukan Pak Vero, begitu Bu. Bu. Jadi begini. Soalnya
saya memotong gaji seorang supir kantor ini supaya biar disiplin, Bu. Supaya tidak semena-mena dalam bekerja, Bu. Supaya mempunyai tanggung jawab dalam bekerja, Bu. Memangnya kamu selama ini nggak pernah terlambat? Permisi, Bu. Iya, Bu. Boleh saya ngomong, Bu? Iya, silakan. Ada apa? Saya salah atau nggak salah, gaji saya tetap dipotong, Bu. Dan semua karyawan yang lain juga seperti itu juga, Bu. Sama Bu Vina, sama Pak Vero selalu dipotong, Bu. Padahal kita nggak tahu kesalahan kita apa, Bu. Mereka berdua itu selalu mencari kesalahan kita. Dan banyak pula karyawan yang sudah mengundurkan diri karena gaji mereka setiap bulan selalu dipotong, Bu. Kadang ada yang nunggak 2 bulan, Bu, gak dibayar-bayar, Bu. Pantas saja. Saya lihat kondisi kantor ini sangat mengenaskan. Miris sekali saya melihat. Kenapa kantor ini sepi? Dan ternyata ini ulah kalian berdua. Iya. Bukan begitu, Bu. Sebenarnya saya bisa menjelaskan, Bu. Menjelaskan apa lagi? Sebelum saya ke sini, saya sudah banyak menerima info tentang kantor ini. Makanya, saya sebelum ke sini tuh sebenarnya sudah berpikir banyak hal tentang kantor ini. Saya pikir apa yang salah dengan kantor ini? Sehingga banyak karyawan yang mengundurkan diri dari kantor ini. Padahal dulunya kantor ini, saya pikir ratingnya cukup bagus. Ternyata kalian ulatnya. Ngapain kalian potong-potong gaji karyawan seperti itu? Tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada kesalahan yang jelas dari mereka, gaji mereka kalian potong. Untuk apa potongan gaji itu? Untuk masuk ke rekening kalian? Iya? Iya, Bu. Iya? Enggak, Bu. Iya kalian bilang. Memangnya gaji kalian nggak cukup? Hah? Lagi pula kita cuma digaji 50% aja, Bu, dari Pak Vero. Pak Vero yang banyak untungnya. Sebenarnya gini, Bu. Kan ini masih dulunya CEO yang dulu sudah berhenti, Bu, digantikan Ibu. Nah, mau tidak mau saya harus tanggung semua keluar masuknya uang, Bu. Itu sudah ada anggaran tersendiri. Nggak akan memotong gaji kamu. Jadi gaji kamu akan tetap utuh meskipun banyak pengeluaran di kantor ini. Kamu nggak usah mengelabuhi saya ya. Kamu sok pintar di depan saya. Sekarang saya minta laporan gaji-gaji karyawan yang kalian potong. Oh, mungkin sekarang kalian nggak bisa menyerahkan kepada saya. Nanti selesaikan dulu semuanya. Mau bikin laporan lagi ya, Bu? Pak Vero gimana, Pak? Kamu Dan juga. Bisa-bisanya kamu masih nyalain dia. Kalian tahu nggak? Dia tadi itu telat gara-gara bantuin saya. Ya, kita kan nggak tahu, Bu. Selaku atasan kita harus mengatasi masalah, Bu, biar tahu masalah waktu, Bu. Harusnya kamu sebagai atasan, kamu tanya dulu kenapa sebabnya dia itu terlambat datang ke kantor ini. Jangan asal-asalan kamu memotong gaji karyawan tanpa kamu tahu sebabnya. Tapi, Bu, tadi saya itu sudah tanya, katanya jalanan yang macet ini itu. Gitu. Maaf ya, Bu. Saya tadi terpaksa nolong Ibu dan terpaksa juga berbohong terhadap Bapak Vero dan Bu Vina agar gaji saya tidak dipotong lagi, Bu. Kalau gaji saya dipotong, gaji saya tinggal sedikit, Bu. Kenapa kamu terpaksa? Sebenarnya saya ikhlas, Bu, menolong orang yang lagi kesusahan seperti itu. Tapi ya yang saya takutkan, saya nggak bakalan makan kalau gaji saya habis dipotong, Bu. Seperti itu, Bu. Permisi, Bu. Sebenarnya saya tahu apa yang dirahasiakan oleh Pak Vero, Bu. Dan berkas-berkas yang sudah Pak Vero sulap, yang asli ada di saya, Bu. Dan di sana juga ada bukti Pak Vero sama Bu Vina mengantongi uang-uang kantor. Benar kamu? Kamu nggak bohong sama saya kan? Tidak, Bu. Saya berani jamin, Bu. Oke, kalau gitu nanti kasih laporannya sama saya. Siap, Bu. Atau sekarang sudah ready laporannya? Ready, Bu. Boleh saya lihat? Permisi, Bu. Kita lihat sebentar lagi ya. Atau memang benar kalian terbukti melakukan kecurangan di kantor ini? Atau mungkin ini cuma sekedar salah paham aja? Ini salah paham, Bu. Saya yakin, Bu. Ibu jangan terlalu berpikiran sensitif. Kita tunggu saja buktinya.
Sini Rom. Sini dulu berkasnya. Ini berkas aslinya Bu, dan ini berkas yang sudah disulap sama Pak Vero. Ini aslinya. Betul Bu. Bu, coba lihat baik-baik Bu, gaji saya dipotong berapa sekarang sudah Bu? Cerewet banget. Apa? Gaji kamu udah dipotong 80%, terus kamu dapat apa? Ya itu Bu, nasib saya Bu. Dan ini, kenapa ini berbanding terbalik dengan berkas yang asli? Kenapa ini isinya nggak benar semua ini? Gini Bu. Ini kerjaan kalian ya? Kalian berdua? Ini cuma salah Salah apa? salah ngerjakan Bu. Ya. Salah ngerjakan apa? Ini sudah ada tanda tangan dan jelas-jelas sudah ada stempel. Berarti itu sudah fix. Saya baru 1 hari di kantor ini sudah menemukan sebuah kebohongan yang besar dari kalian berdua. Ternyata ini yang membuat kantor ini itu sangat turun drastis. Iya. Ini berkas kalian akan saya proses dan pastinya kalian akan bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Hari ini silakan kalian kemasi barang-barang kalian dan silakan kalian keluar dari kantor ini. Dan silakan menunggu panggilan dari kantor polisi. Tolonglah Bu. Saya nggak mau dengar alasan kalian. Kerja Udah. Saya nggak mau kerja sama orang curang kayak kalian. Bu, konsekuensinya memang kayak gitu ya, Bu? Harusnya dari awal kamu sudah tahu konsekuensinya kalau kamu mau bermain curang. Silakan kemasi barang-barang kalian dan silakan kalian pergi dari Udah, sini. saya sudah muak sama kamu. Ayo keluar. Bentar dulu. Nih berkasnya. Bu, masalah gaji saya yang sudah dipotong 80% gimana Bu? Udah, kamu tenang aja. Setelah ini nggak akan ada lagi pemotongan gaji karyawan. Sini Dan berkasnya. termasuk ini berkas yang telah disulap oleh Bu Vina. Iya. Buktinya ada di laptop Bu. Semua ini akan saya proses. Jadi kalian tenang aja ya. Saya makasih Bu. Maaf saya tadi tidak mengenali Ibu. Nggak apa-apa. Saya maklumin itu. Ya sudah, nanti kalian ke ruangan saya ya. Siap, Bu. Saya mau mengecek semua berkasnya. Saya permisi. Baik Bu. Hei Dinda, apa kabarmu?